Oke, di video kali ini kembali lagi bersama saya Alin Chandra Gunawan. Kita akan membahas apa persyaratan selanjutnya bagi seseorang yang ingin menjadi pelaut dan juga menjadi pelaut yang berstandar internasional tentunya. Sebelum membahas lebih jauh tentang persyaratan selanjutnya, saya ingin menekankan kepada kawan-kawan semua untuk tetap semangat belajar, tetap semangat mencari ilmu, mencari wawasan, mencari pengetahuan yang berhubungan dengan pelaut. Kemudian saya juga ingin sampaikan, jangan pernah underestimate dengan kawan-kawan yang mencoba sharing terutama tentang pelaut. Karena ketika Anda underestimate terhadap seseorang, itulah hal terbesar yang membuat diri Anda sendiri susah maju, yang membuat diri Anda sendiri susah berkembang. Ada pepatah mengatakan, apa yang kita lakukan adalah buah dari hasil pemikiran kita. Apabila pemikiran kita baik, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang baik. Dan apabila pemikiran kita buruk, sudah dipastikan kita adalah pribadi yang buruk. Jadi jangan pernah underestimate, jangan pernah merendahkan kepada siapapun, kepada kawan-kawan kita sesama pelaut yang memberikan sebuah informasi tentang kelautan, yang memberikan saran dan kritik untuk kita bisa maju menjadi pelaut yang berstandar internasional. Seperti yang selalu saya ungkapkan kepada kawan-kawan, rubah mindset kita, perbaiki mentality kita. Karena apabila kita selalu terjebak dalam satu mindset, kita terbelenggu dengan mentalitas kita yang buruk, sudah dipastikan 1000% Anda tidak bisa maju dan berkembang. Kemudian yang kedua, mengenai saya memberikan hadiah kepada kawan-kawan yang mau belajar, yang mau mengikuti video-video di channel YouTube saya. Sekali lagi, mengapa saya mau memberikan hadiah setiap 3 bulan kepada kawan-kawan adalah semata-mata yang pertama, membantu kawan-kawan pelaut terutama yang sedang terkena dampak corona. Seperti kita ketahui, banyak kawan-kawan yang terkena dampak corona sehingga masih harus menunggu di rumah, masih harus terkendala dalam hal revalidasi, masih banyak yang bermasalah dengan biaya-biaya. Walaupun hadiah dari saya tidak seberapa, tapi minimal bisa membantu kawan-kawan untuk bertahan di rumah, untuk membantu biaya revalidasi, atau untuk membantu biaya hidup kawan-kawan sembari menunggu panggilan kembali ke kapal. Itu yang pertama. Alasan yang kedua adalah saya memberikan hadiah kepada kawan-kawan semua agar kawan-kawan mau belajar, semangat belajar agar menjadi pelaut yang berstandar internasional. Saya memberikan hadiah bukan karena saya kaya raya, atau saya sombong, atau saya ria. Apapun alasannya, tidak seperti itu. Saya hanya memberikan hadiah kepada kawan-kawan semata-mata karena saya ingin berbagi kepada kawan-kawan yang terdampak virus corona, terutama bagi kawan-kawan pelaut. Dan juga saya ingin memberikan semangat lebih kepada kawan-kawan untuk belajar, menggali ilmu, menggali wawasan agar kawan-kawan bisa maju dan berkembang, bisa menjadi pelaut Indonesia yang berstandar internasional. Dan kelak kawan-kawanlah yang akan membawa nama baik pelaut Indonesia di kancah internasional. Kembali lagi ke persyaratan yang akan kita bahas kali ini adalah persyaratan sebagai pelaut yang berstandar internasional, yaitu sertifikasi kelautan. Sertifikasi kelautan bagi pelaut adalah satu hal yang mutlak, satu hal yang sangat penting harus dimiliki seorang pelaut. Tanpa sertifikat, ibarat petani adalah seorang petani yang tidak memiliki cangkul. Bagaimana dia bisa bertani apabila tidak memiliki cangkul? Jadi sertifikat pelautan adalah hal yang mutlak dan penting harus dimiliki bagi seorang pelaut. Kemudian apa yang harus diperhatikan dalam hal kepemilikan sertifikat kelautan? Bagi saya pribadi, saya sarankan kepada kawan-kawan sebisa mungkin memiliki sertifikat kelautan selengkap mungkin, karena diibaratkan seorang akan maju ke medan perang, kita tidak tahu apa amunisi lawan perang kita, apa senjata lawan perang kita. Jadi menurut saya sebelum kita berperang, kita harus lengkapi amunisi kita selengkap mungkin. Kita ambil contoh misalnya, kita sebagai pelaut pemula yang belum memiliki pengalaman sama sekali, kita akan melamar sebuah posisi di sebuah perusahaan misalnya. Kita harus bertarung, kita harus bersaing dengan pelaut-pelaut yang sudah berpengalaman. Secara pengalaman kita kalah,
karena kita sebagai pelaut pemula tentunya. Tapi apabila kita bertemu atau harus bersaing dengan pelaut yang sudah berpengalaman, tidak memiliki sertifikat lengkap, dan kita memiliki sertifikat yang lebih lengkap dari kru yang sudah berpengalaman tersebut, kita akan memiliki nilai tambah di mata perusahaan. Kembali ke sertifikat apa saja tentang sertifikat kelautan. Secara umum sertifikat kelautan dibagi menjadi dua, yaitu sertifikat of kompetensi dan juga sertifikat of proficiency. Kompetensi adalah sertifikat kelautan keahlian. Sertifikat of kompetensi di sana ada ANT1 dan ATT1 misalnya. ANT adalah untuk orang dek, ATT adalah untuk orang mesin. Ada ANT2, ATT2, ANT3 dan ATT3 dan seterusnya hingga kelas 5. Kemudian sertifikat of proficiency terdapat lebih banyak daripada sertifikat of kompetensi. Sekarang kita akan bahas sertifikat of proficiency. Beberapa sertifikat yang masuk di dalam kategori sertifikat of proficiency adalah yang pertama BST atau Basic Safety Training. Secara umum Basic Safety Training adalah sebuah training atau sertifikat yang membahas tentang keselamatan kerja, tentang penanggulangan kecelakaan kerja, tentang bagaimana mengantisipasi hal-hal buruk agar tidak terjadi, bagaimana mengantisipasi resiko kecelakaan yang terjadi di atas kapal. Kemudian sertifikat yang kedua adalah SCRB, Survival Craft and Rescue Boat. SCRB secara umum adalah sertifikat atau training yang mempelajari lebih detail atau pengembangan dari Basic Safety Training, yaitu training yang mempelajari bagaimana cara kita untuk bertahan hidup di sebuah alat keselamatan pada sebuah kapal. Saya ambil contoh misalnya, ketika kapal tenggelam kita harus meninggalkan kapal menggunakan sekoci penyelamat atau yang biasa disebut lifeboat. Di sana akan kita bahas secara lebih detail bagaimana mengoperasikan lifeboat, bagaimana kita bertahan hidup di dalam lifeboat, bagaimana kita mengirimkan sinyal-sinyal darurat dari lifeboat, apa saja yang terdapat di dalam sebuah lifeboat. Kemudian selain itu, ketika kita harus meninggalkan kapal dan kita harus mengapung atau bertahan hidup di life raft misalnya, itu akan dipelajari secara lebih detail apa itu life raft, bagaimana cara meluncurkan life raft, bagaimana cara bertahan hidup di dalam sebuah life raft, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam life raft, apa saja yang terdapat di dalam life raft, itu akan dibahas secara lebih detail. Selain itu, SCRB juga mengajarkan kita bagaimana melakukan penyelamatan orang yang jatuh ke dalam laut. Apabila kita bertemu dengan orang jatuh ke laut, misalnya, kita harus menyelamatkan orang tersebut menggunakan rescue boat atau perahu penyelamat. Bagaimana peluncuran rescue boat, bagaimana cara menjalankan atau mengoperasikan rescue boat, itu dijelaskan secara lebih detail dalam training SCRB. Termasuk juga bagaimana kita mengoperasikan beberapa alat-alat distress sinyal seperti eBird, SHARK, semua kita diajarkan secara lebih detail. Termasuk pengenalan alat-alat keselamatan seperti life ring atau life buoy, bagaimana kita mengoperasikan throwing line, bagaimana kita mengoperasikan pyrotechnic. Di sana ada smoke signal, ada parachute signal, ada hands flare. Kita membahas semuanya secara lebih detail. Kemudian selanjutnya adalah sertifikat medical first aid atau yang biasa disebut MEVA. Secara umum sertifikat atau training MEVA adalah mengajarkan kita bagaimana menyelamatkan seseorang dan diri kita pada saat terjadi kecelakaan. Tentunya dalam hal ini adalah pertolongan pertama. Apa saja yang harus dilakukan dalam pertolongan pertama pada sebuah kecelakaan kerja. Di sana kita diajarkan lebih detail bagaimana langkah-langkah secara medis yang harus dilakukan oleh kru kapal, karena di atas kapal semua kru harus paham berbagai macam situasi, berbagai macam cara penanggulangan dari segala macam situasi. Itulah mengapa kita diajarkan salah satunya adalah medical first aid, agar kita bisa melakukan langkah-langkah yang baik dan benar ketika terjadi sebuah kecelakaan kerja. Sertifikat selanjutnya adalah SAT atau Safety Awareness Training. Secara umum sertifikat SAT atau
training SAT adalah membahas safety baik untuk diri kita sendiri atau terhadap orang lain, karena di atas kapal diibaratkan satu tim. Bagaimana kita bisa memanage tim tersebut agar memiliki kesadaran keselamatan satu sama lain. Bagaimana mengakomodir dari kru-kru di atas kapal menjadi satu tim yang kompak ketika terjadi keadaan darurat. Di sana kita diajarkan prosedur-prosedur, tugas-tugas dasar tentang safety, dan juga bagaimana kita melakukan pekerjaan dalam situasi normal dengan safety yang baik. Setelah SAT ada juga sertifikat selanjutnya, yaitu SDSD. Sertifikat SDSD atau training SDSD secara umum membahas tentang security atau sekuritas di atas kapal. Seperti kita ketahui, di atas kapal ada security level nomor 1, security level nomor 2, dan security level nomor 3. Masing-masing level security itu kita aplikasikan atau kita terapkan pada sebuah kapal tergantung daerah di mana kapal itu berada, berbahaya atau tidaknya daerah kita berada. Itu akan berbeda tugas-tugas jaga, baik itu di pelabuhan maupun pada saat anchor. Di sana akan membahas langkah-langkah, prosedur-prosedur security atau sekuritas di masing-masing level tersebut, dan juga bagaimana atau apa yang harus dilakukan setiap kru kapal untuk menjaga keamanan kapal, baik itu dari perampokan, baik itu dari maling, baik itu dari penyelundup, baik itu dari penyusup. Semua diajarkan secara lebih detail tentang security atau sekuritas di atas kapal. Setelah itu ada juga sertifikat POCT, yaitu Basic Oil Chemical Tanker. Sertifikat POCT atau training POCT secara umum mengajarkan atau membahas bagaimana sistem operasi kapal tanker, terutama oil chemical tanker. Di sana kita diajarkan bagaimana sistem operasi sebuah kapal tanker, apa bahaya dari muatan-muatan oil chemical tanker, kemudian alat-alat safety apa saja yang terdapat di sebuah kapal oil chemical tanker, semua diajarkan lebih jelas. Selain POCT atau Basic Oil Chemical Tanker, ada juga Basic Liquefied Gas Tanker atau yang biasa disebut BLGT. BLGT adalah secara umum sama seperti POCT, hanya BLGT lebih spesifik, sertifikat untuk kapal gas. Jadi ketika kita mengambil training BLGT, di sana kita akan diberikan sebuah pelajaran, kita akan membahas bagaimana kapal gas itu beroperasi, bagaimana kita menjalankan tugas di sebuah kapal gas, apa saja bahaya yang bisa timbul di atas kapal gas, apa saja alat-alat safety di sana, kemudian bagaimana prosedur kita bisa bekerja dengan baik di atas kapal gas. Kurang lebihnya seperti itu yang kita bahas di dalam training BLGT. Selain itu ada juga sertifikat CCM atau Crisis and Crowded Management. Sertifikat CCM atau training CCM ini secara umum membahas bagaimana cara mengakomodir banyak orang atau banyak penumpang di atas kapal agar tidak menjadi kacau di saat emergensi atau keadaan darurat. Itulah mengapa sertifikat CCM ini lebih spesifik digunakan untuk kita bekerja di kapal penumpang seperti kapal pesiar misalnya atau kapal passenger misalnya. Itu kita memerlukan sertifikat CCM. Kemudian ada dua lagi sertifikat yang tidak kalah penting, yaitu rating forming dan rating able. Rating forming dan rating able itu juga dibagi menjadi dua, yaitu untuk dek dan orang mesin. Tapi secara umum pada dasarnya adalah kedua sertifikat tersebut menjelaskan apa tugas-tugas kita sebagai kru di atas kapal, baik itu tugas jaga maupun tugas non jaga. Di sana juga diajarkan tentang safety yang lebih spesifik. Di sana juga diajarkan tentang alat-alat keselamatan yang lebih spesifik lagi. Nah, bagi kawan-kawan seperti itu tadi, menurut saya sertifikat kelautan kita harus miliki secara lengkap. Paling tidak untuk kawan-kawan rating, saya sarankan untuk memiliki BST, SCRB, MEVA, AFF, SAT, SDSD, BOCT, BLGT, CCM, rating, dan able. Karena apabila kita memiliki sertifikat semua itu, kita akan dengan mudah mengambil kesempatan ketika kita
dihadapkan pada beberapa peluang. Misalnya kita mendapatkan tawaran untuk bekerja di kapal kontainer, mendapatkan tawaran di kapal penumpang, mendapatkan tawaran di kapal tanker. Itu akan kita mudah memilih kapal mana yang akan kita targetkan karena kita memiliki sertifikat yang lengkap. Berbicara betapa pentingnya kelengkapan sertifikat, saya pernah memiliki pengalaman, yaitu pada saat saya memutar haluan dari kapal pesiar ke kapal tanker. Ada 2 orang yang maju bersama saya melamar di sebuah perusahaan kapal tanker. Kawan saya tersebut sudah memiliki pengalaman di kapal tanker selama kurang lebih 4 tahun, dan saya belum memiliki pengalaman tanker sama sekali pada saat itu. Dan tentunya saya tidak pernah memanipulasi data saya tetap bersih kukuh dengan prinsip saya, dengan apa adanya pengalaman saya mengatakan saya belum pernah bekerja di kapal tanker. Singkat cerita, kita maju berdua, kita interview, dan apa yang terjadi, yang diterima adalah saya. Padahal kawan saya tersebut sudah memiliki pengalaman sekitar 3-4 tahun di kapal tanker. Mengapa dia tidak diterima? Karena dia tidak memiliki sertifikat kelautan selengkap saya. Jadi artinya perusahaan lebih memilih saya karena saya memiliki sertifikat yang lebih lengkap, walaupun saya belum memiliki pengalaman di kapal tanker. Itulah mengapa saya katakan penting bagi kita seorang pelaut memiliki sertifikat selengkap mungkin sesuai dengan standar internasional. Kemudian bagaimana cara mengambil atau memiliki sertifikat kelautan? Sertifikat kelautan bisa diambil atau bisa dimiliki setelah kawan-kawan menempuh sekolah atau training di sebuah training center. Di mana saja training center tersebut, ada banyak training center yang bisa mengeluarkan atau membuat sertifikat kelautan. Di STIP Jakarta misalnya, di PIP Semarang misalnya, di Pertamina Training Center misalnya, kemudian di Humpus Training Center misalnya. Ada banyak training center yang bisa mengeluarkan sertifikat tersebut. Tentunya Anda harus mendaftarkan diri, Anda harus duduk mengikuti training tersebut. Setelah Anda mengikuti training, maka mereka akan memvalidasi, menguji kawan-kawan semua, dan akan mengeluarkan sertifikat untuk kawan-kawan semua. Dan ingat, ketika kawan-kawan membuat sertifikat training, ikutilah dengan baik, pahamilah dengan baik materi-materi yang diajarkan di sana. Itu adalah ilmu terpenting bagi kawan-kawan untuk bekerja di kapal. Itu adalah bekal terpenting bagi kawan-kawan bekerja di kapal. Jadi jangan sepelekan pelajaran atau materi yang diajarkan di training center. Itu sangat penting. Belajarlah dengan baik, ikutilah dengan baik, maka Anda akan menjadi pelaut yang baik. Kemudian di akhir kata, saya ucapkan semoga kawan-kawan selalu semangat, selalu sehat, bisa memiliki dan menempuh training untuk bisa menjadi seorang pelaut yang berstandar internasional. Kemudian di video kali ini saya ingin memberikan kuis atau pertanyaan kepada kawan-kawan semua. Silahkan jawab di kolom komentar sebaik mungkin, sebenar mungkin. Semakin baik jawaban kawan-kawan semua, semakin sering kawan-kawan semua menjawab pertanyaan kuis-kuis di video saya, semakin besar kesempatan kawan-kawan untuk mendapatkan hadiah. Kuis di video kali ini adalah dari saya sebuah pertanyaan, yaitu apa perbedaan penggunaan sertifikat rating forming dan juga sertifikat rating able. Silahkan bagi kawan-kawan cari tahu informasinya, cari tahu jawabannya, tulis jawaban sebaik mungkin, sebenar mungkin, sejelas mungkin, agar kawan-kawan bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan hadiah dari saya. Dan semoga hadiah dari saya memberikan manfaat untuk kawan-kawan semua dan memberikan semangat untuk kawan-kawan semua untuk tetap belajar, tetap tangguh menjadi pelaut Indonesia yang berstandar internasional. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaut Indonesia maju.